Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dayani, NIM M.20.02.044. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis dan interpretasi data. Langsung saja ke pengertian analisis data. Menurut umum, analisis data adalah suatu proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan dapat berguna untuk solusi atau suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Menurut para ahli, Lexi J. Meleong 2002, analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Menurut Taylor 1975, analisis data adalah suatu proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jenis-jenis analisis data terbagi atas dua, yaitu analisis data secara deskriptif dan data secara inferensial. Pengertian analisis data secara deskriptif adalah suatu teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang telah terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Data secara inferensial. Pengertian analisis secara inferensial adalah suatu teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial ini menggunakan rumus statistik tertentu. Bentuk beberapa yang termasuk di dalam teknik suatu analisis data secara deskriptif, misalnya menyajikan data ke dalam bentuk, yaitu grafik, tabel, presentasi, frekuensi, diagram, dan sebagainya. Tujuan analisis data. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk dapat mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Pengumpulan data, yaitu tahap awal dari aktivitas analisis data, adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Yang pertama yaitu tahap edisi, yaitu suatu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Dua, tahap coding, yaitu suatu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu tahap pengujian, yaitu suatu proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang keempat, tahap mendeskripsikan data, yaitu suatu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, frekuensi, atau diagram dengan beragam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Yang kelima, tahap pengujian hipotesis, yaitu suatu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Interpretasi data. Pengertian interpretasi data secara umum. Interpretasi merupakan sebuah proses berarti memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah. Berbagai data tersebut akhirnya mampu mengubah berbagai grafik, baik grafik batang, grafik garis, bentuk tabular, atau bentuk yang serupa lainnya. Oleh sebab itu, memerlukan interpretasi untuk menganalisis. Menurut K. Arbor
Interpretasi data merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian, antara diterima atau ditolak, hingga dalam hal ini mampu menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara dalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Jenis interpretasi data. Yang pertama yaitu metode interpretasi data kualitatif. Jenis interpretasi data yang pertama adalah metode interpretasi data kualitatif. Metode ini, jenis ini digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan sebagai data kategoris. Yang kedua yaitu metode interpretasi data kualitatif. Jenis kedua dari interpretasi data yaitu metode interpretasi data kualitatif. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif atau yang biasanya juga dikenal sebagai data numerik. Cara melakukan interpretasi data. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan interpretasi data adalah mengumpulkan semua data yang relevan. Hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan visualisasi terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk diagram batang, grafik, lingkaran, atau lain sebagainya. Agar data yang dikumpulkan untuk data interpretasi kuat dan akurat, maka Anda lakukan beberapa hal, yaitu yang pertama mengidentifikasi tipe data pertama. Anda bisa melakukan identifikasi jenis data diperlukan untuk penelitian yang Anda lakukan. Yang kedua, menghindari bias. Hal kedua yang harus dilakukan saat mengumpulkan data adalah menghindari berbagai jenis bias yang memungkinkan ditemui oleh peneliti saat mengumpulkan data untuk melakukan sebuah analisis. Yang ketiga, menggunakan survei tertutup. Tips terakhir agar data yang dikumpulkan tepat dan akurat adalah melakukan survei terbuka. Cara melakukan interpretasi data. Yang kedua, mengembangkan temuan atau hasil penelitian. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan temuan atau mengembangkan hasil penelitian. Yang ketiga, membuat kesimpulan setelah data yang dikumpulkan dan dikembangkan dalam dan deduksi yang didapatkan sebuah dibandingkan, maka Anda dapat memulai membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan. Yang keempat, berikan rekomendasi. Setelah selesai membuat kesimpulan, langkah terakhir yang harus Anda lakukan adalah memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini dibuat sebagai langkah terakhir dalam interpretasi data, karena rekomendasi merupakan proses meringkas temuan dan kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan. Untuk itu, artinya rekomendasi ini hanya bisa dilakukan dengan yang salah satu cara saja dari dua cara yang ada, yaitu jika Anda mendapatkan rekomendasi mengenai tindakan atau merekomendasikan agar penelitian dapat melakukan lebih lanjut lagi. Itulah hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.